Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita mulaikan ibadah kita di Minggu Sengsara yang kedua. Saat ini kita nyanyikan pujian yang berkata, satu hal yang kurindu. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penebus kita. Amin. Kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus.
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita di Minggu Sengsara yang kedua ini, terdapat dalam Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Kita nyanyikan pujian Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, selanjutnya marilah kita merendah di hadapan Tuhan Allah. Sebab kita tidak mampu melakukan firman-Nya, hukum-Nya dengan sempurna di hidup kita. Mari kita berdoa, mengakui dosa kita, memohon pengampunan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa. Kami tidak mampu hidup berdasarkan kehendak-Mu, malah kami melanggar hukum-hukum-Mu. Di hadapan kemahakudusan-Mu saat ini kami merendah, memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami demi Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit bagi kami. Amin. Kita nyanyikan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Menerima berita anugerah Allah, jemaat Tuhan diundang kita sekalian berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Tuhan Allah. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kita nyanyikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
Jemaat Tuhan, saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena dan demi nama Tuhan Yesus, dan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita untuk hal yang tersebut. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita nyanyikan pujian Pengorbananmu Sempurna. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongannya. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kekal dan mulia, kami bersyukur kepadamu oleh kasih dan setiamu yang Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu. Kekuatan darimu telah memampukan kami menjalani kehidupan ini dan menghadapi berbagai pengalaman yang terjadi. Bahkan di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan tetap setia memberi kami kekuatan dan anugerah keselamatan. Firman-Mu telah menjadi pelita dan terang bagi kami dalam mengarungi hidup ini. Maka saat ini firman-Mu akan kami dengar. Ya Tuhan, utuslah Roh-Mu mengurapi kami sekalian ini, sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu. Kami kuat melakukannya demi Yesus Kristus yang menderita bagi keselamatan kami. Amin. Jemaat Tuhan, Minggu Sengsara yang kedua ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi begini. Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan ditobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia
Sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk di minggu sengsara yang kedua di dalam perarak-arakan kita, pengembaraan kita di tengah beriman di dunia ini. Sebagai gereja Tuhan tidak bisa tidak merenungkan, kemudian mensyukuri kasih Kristus Yesus di dalam dan melalui sengsara dan penderitaannya menjadi prinsip hidup bagi kita. Maka di minggu sengsara yang kedua ini, firman Tuhan kembali menyapa saudara dan saya. Bagaimana kemudian Yesus harus berhadapan dengan pencobaan yang begitu menggiurkan yang ditawarkan iblis kepadanya. Mengenai pencobaan yang dihadapi Yesus di padang gurun, ini bukan kesaksian Alkitab yang asing bagi kita. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun saudara-saudara 40 hari lamanya Yesus berada, dia berpuasa, dan di padang gurun itu iblis menggoda dia, mencobai dia supaya dengan maksud dan tujuan supaya Yesus Kristus itu takluk dan tunduk kepada iblis dan lalu menyembah, menjadi hamba iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa apa yang dihadapi oleh Yesus ini bukan perkara ringan, bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan, bukan pengalaman hidup yang mengenakan. Yesus di padang gurun, catatan Alkitab tadi mengatakan dia berpuasa selama 40 hari. Dan di tengah keadaan hidup yang kritis tersebut, di sini iblis datang menghampiri Yesus dan kemudian menawarkan segala sesuatu yang dikehendaki iblis supaya Yesus lakukan, turuti, dan kemudian menaklukkan Yesus. Tetapi saudara-saudara, Yesus menyelesaikan semua perkara ini di dalam keteguhan dan kesetiaan, ketaatan kepada Bapanya, kepada firman Allah. Mari kita renungkan apa yang terjadi sesungguhnya di tengah Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun ini.
Dan apa makna dari kesaksian Alkitab ini bagi kita sekalian yang sedang ada di padang gurun pengembaraan di dunia ini? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa iblis sungguh sangat cerdik melihat situasi dan kondisi saat mana ia datang untuk menggoda Yesus. Bahwa dikatakan selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Di tengah situasi hidup, di kondisi hidup yang demikian, 40 hari dalam kelaparan, saudara-saudara, iblis datang di saat-saat kritis itu, di mana sesungguhnya sebagai seorang manusia itu akan mudah tergoda. Dan tawaran iblis sangat tepat. Godaan iblis sangat tepat. Dia mencobai Yesus anak Allah itu untuk melakukan satu perkara ilahi hanya untuk menyelesaikan urusan lapar. Dia katakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis tahu Yesus lapar. Yang dibutuhkan di tengah kelaparan yang demikian adalah makanan. Orang bisa saja menghalalkan segala cara, membuat semuanya menjadi benar menurut dia, melakukan pembenaran diri untuk memenuhi kebutuhan hidup di suasana hidup yang kritis seperti ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tetap berprinsip pada firman Allah bahwa memang manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kemudian menjadi dasar hidup yang mengantar orang untuk menikmati hidup selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita langsung saja merenungkan bentuk pencobaan dan wujud pencobaan yang pertama yang dihadapi Yesus ini. Yang pasti saudara-saudara, di padang gurun 40 hari lamanya Yesus Kristus itu berpuasa. Itu adalah bagian dari kesengsaraan dan penderitaan yang harus dihadapinya. Siapa yang tidak menderita ketika 40 hari lamanya seseorang tidak makan? Seseorang terasing dari orang lain, seseorang terasing dari lingkungan, dia hidup sendirian di tengah ganasnya padang gurun yang demikian. Tetapi saudara-saudara, Yesus tetap berprinsip pada firman yang tertulis, bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa iblis menyampaikan pencobaan yang pertama dengan menawarkan roti yang demikian? Ini bukan perkara roti, saudara-saudara. Ini perkara mencobai Tuhan. Karena yang iblis minta kepada Yesus adalah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, hal itu bisa saja Yesus lakukan. Tetapi menurut Yesus, hanya untuk kondisi lapar yang demikian, haruskah orang mencobai Tuhan Allah? Bapak Ibu saudara-saudara, perkara ilahi itu adalah perkara yang mahal, perkara yang ajaib. Tidak serta-merta dalam segala situasi dan kondisi itu dengan mudah dan murah dipraktekkan, tetapi harus sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Saudara-saudara, kita ada di padang belantara, di padang gurun di tengah dunia ini. Kondisi hidup bisa mengantar kita pada kondisi yang serba kekurangan. Kondisi lapar yang dialami Yesus menjadi gambaran tentang bagaimana orang lapar akan segala hal di kehidupan ini. Ada yang lapar kasih sayang, ada yang lapar jabatan, ada yang lapar akan harta kekayaan, ada yang lapar tentang hormat, nama baik dan segala macam. Orang bisa menghalalkan cara, bahkan melakukan apapun, bahkan yang tidak sesuai dengan Tuhan, supaya ia dapat memenuhi apa yang diinginkannya. Tuhan Yesus tidak demikian, saudara-saudara.
bahwa kondisi lapar yang dialaminya tidak membuat Yesus jatuh pada tindakan yang mencobai Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mau mengingatkan kita sekalian, apapun kondisi hidup kita di tengah kondisi yang lapar, yang serba kekurangan, yang masih membutuhkan segala hal di kehidupan ini, kita tidak boleh kemudian melakukan tindakan sampai kita mencobai Allah hanya untuk memenuhi kebutuhan kita dan meniadakan rasa lapar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pencobaan yang kedua yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah kemudian bagaimana Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi. Inilah karya pekerjaan iblis itu. Sekejap mata tiba-tiba Yesus menyaksikan seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, segala kuasa itu, kemuliaan itu akan kuberikan kepadamu. Semua diserahkan kepadaku dan aku berhak untuk memberikan kepada siapapun. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu jawaban Yesus ketika iblis menggoda Dia untuk menyembah kepada iblis. Iblis menawarkan kerajaan dunia, kemegahannya, kenikmatannya kepada Yesus Kristus dengan memperlihatkan semua itu. Saudara-saudara, Yesus tidak mau takabur, Yesus tidak kehilangan kesadaran diri, Yesus tidak lupa diri. Dia tetap mengingat bahwa hanya kepada Allah setiap orang harus menyembah. Iblis tidak patut disembah hanya karena tawaran yang menggiurkan kuasa dunia, kerajaan dan segala kemuliaan dunia. Saudara-saudara, ini juga mau mengingatkan kita sekalian bahwa memang di kehidupan di dunia ini ada begitu banyak tawaran yang diarahkan kepada kita yang begitu menggiurkan, begitu membanggakan, bahkan bisa saja membuat kita lupa diri, lupa Tuhan, dan akhirnya kita kemudian bersekutu dengan iblis, bahkan menjadi hamba iblis. Bapak Ibu Saudara-saudara, segala kuasa dan kemuliaan dalam kerajaan dunia ini mau menunjuk segala sesuatu yang bersifat duniawi, yang bertentangan dengan kehidupan surgawi. Ini hanya kenikmatan sesaat. Yesus sadar itu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Apakah itu kemuliaan, apakah itu kuasa, apakah itu kekayaan, gemerlapnya, kemilauan, kenikmatan di tengah dunia ini, semua hanya bersifat sementara saja. Tuhan Yesus tidak mau menjual keimanannya hanya untuk memperoleh semua itu. Dia tetap berkomitmen dan prinsip pada firman Tuhan. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis lagi-lagi gagal, saudara-saudara. Pencobaan yang ketiga, dan ini menjadi puncak dari pencobaan yang diarahkan kepada Yesus, yaitu menggoda Yesus, menantang Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus mau menuruti perintah iblis dengan cara iblis menggunakan juga firman Tuhan. Kalau di pencobaan pertama dan kedua iblis tidak bisa berkata apa-apa, tetapi pada pencobaan yang ketiga iblis menggunakan firman Tuhan, saudara-saudara. Dia katakan kepada Yesus bahwa ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara-saudara, kenapa saya katakan ini puncak pencobaan kepada Yesus? Karena ternyata benar firman Tuhan katakan, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ternyata iblis pun menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi sekali lagi, Yesus tetap berprinsip bahwa firman Tuhan akan menjadi patokan dan prinsip hidup. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tetap ini menjadi prinsip Yesus dari firman Tuhan. Iblis itu membaca firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, tetapi dia tidak mampu dan tidak mau melakukan firman Tuhan.
Bahkan menggunakan firman Tuhan menjadi senjata untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Di kehidupan ini saudara-saudara, ini bukan hal yang jarang terjadi. Ada saja orang menggunakan firman Tuhan untuk mencelakai, untuk menghakimi, untuk menjatuhkan orang lain. Apa bedanya saudara-saudara dengan iblis yang menggoda Yesus di padang gurun? Bahwa firman itu bukan sekedar firman yang tertulis, tetapi firman itu adalah firman kehidupan yang nyata dalam setiap praktek kehidupan. Lagi-lagi Yesus mematahkan kuasa godaan iblis ini dengan memegang teguh hidup percaya dan tetap berkomitmen berprinsip pada firman Tuhan. Yesus katakan ada firman. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti yang disampaikan tadi, kita ada di tengah belantara padang gurun dunia. Menghadapi berbagai musim kehidupan, suka duka, penderitaan, kesengsaraan, ancaman, tantangan, beban hidup. Bisa saja menerpa kita dan selalu mewarnai kehidupan kita. Tahukah Bapak ibu saudara-saudara, ternyata iblis juga menggunakan suasana musim kehidupan itu menjadi sarana dan tempat untuk menggoda anak-anak Tuhan. Di suasana serba kekurangan dalam catatan Alkitab tadi, di tengah kelaparan iblis datang menggoda. Di tengah gemerlapnya kemuliaan kuasa, kenikmatan kerajaan dunia, iblis datang menggoda. Di tengah keyakinan dan keberimanan seseorang, iblis datang menggoda, bahkan menggunakan firman Tuhan. Yesus menaklukkan iblis, tetapi saudara-saudara jangan lupa ayat terakhir dalam bacaan kita dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini mau mengartikan apa saudara-saudara? Iblis belum selesai mencoba anak-anak Tuhan untuk dapat dikuasainya. Dia masih akan bekerja dan mencari waktu yang baik menurut iblis. Apa waktu yang baik menurut iblis? Seperti yang digambarkan tadi. Waktu yang baik menurut iblis itu untuk mencobai anak-anak Tuhan adalah waktu di mana anak Tuhan serba kekurangan. Waktu di mana anak-anak Tuhan sedang ada di dalam kemilauan gemerlapnya kerajaan dan kenikmatan dunia ini. Waktu di mana anak-anak Tuhan sedang giat-giatnya bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Iblis pun menggunakan itu. Bapak ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus telah menyelesaikan perkara ini, menaklukkan, mematahkan serangan iblis. Maka ini menjadi panggilan dan kekuatan iman bagi kita. Ada tertulis, ada firman Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita pegang dan hidupi firman ini supaya kita bisa mengalahkan kuasa dan pencobaan iblis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman-Nya dengan menyanyikan pujian Hidupmu Berharga. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Marilah kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut versi pengakuan iman Nisea Konstantinopel, kita ucapkan bersama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai syukur dan terima kasih kita atas berkat-berkat Tuhan yang telah dan akan kita nikmati terima di kehidupan ini. Firman-Nya, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Kita beri persembahan, kita muliakan Tuhan dengan pujian oleh kuasa darah. Olehku
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu yang ajaib dan besar Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami beroleh keselamatan dan diberkati. Kami telah menemukan, kami telah menikmati berkat-Mu. Kini kami mempersembahkan syukur kepadamu. Terimalah, sempurnakanlah persembahan kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan Allah. Kita satu di dalam doa, mari kita tunduk rendah. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang tak terbilang bagi kami. Keselamatan boleh menjadi bagian kami di hidup ini sampai kini. Kami percaya bahwa karya kasih Tuhan, anugerah Tuhan ini sungguh Engkau beri kepada kami dengan maksud dan tujuan supaya kami hidup menjalani kehidupan ini sebagaimana yang telah Tuhan tetapkan, menikmati damai sejahtera-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kuatkan kami karena sesungguhnya kami masih ada di belantara padang gurun dunia ini. Iblis masih berkuasa dan merajalela di sini. Di kehidupan kami, situasi dan suasana hidup selalu dipergunakannya. Bahkan dia mencari waktu yang baik untuk menggoda kami. Bapa, mampukan kami untuk selalu mengimani, tetapi juga mengamini firman-Mu. Sungguh adalah suluh dan terang bagi kami. Kami selalu disinarinya, dan karena itu firman-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Kami memegang teguh firman-Mu. Kami hidup berdasarkan firman-Mu dan menyaksikan firman itu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, mampukan kami menghadapi setiap tantangan, bahkan pencobaan. Tetapi Tuhan, mari jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena sungguh kami tak berdaya, tanpa Tuhan kami akan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapa Surgawi, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Dan inilah bagian penderitaan dan kesengsaraan yang benar di hadapan Tuhan.
Kami patahkan kuasa iblis dengan tetap beriman kepadamu, hidup berdasarkan firman-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari-hari hidup yang telah kami lewati. Terima kasih pula atas hari-hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tetap memohon tuntunan tangan kasih-Mu. Sertai kami dan bimbing kami, pegang tangan kami ya Tuhan Allah, supaya kami berjalan di dalam kesetiaan iman. Kami tidak goyah oleh penderitaan hidup, oleh kesengsaraan, bahkan oleh setiap musim yang terjadi dan kami hadapi. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang menikmati ketambahan usia di minggu berjalan ini. Tuhan berkati, Tuhan lengkapi, Tuhan Engkau akan menegakkan iman mereka. Demikian kami berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu, setiap pribadi yang hari ini dalam kelemahan karena sakit, melakukan isolasi mandiri, dan dalam masa pemulihan, Tuhan Allah Engkau yang berkarya dengan kuasa kasih-Mu, sebab bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami sekalian ini. Ya Tuhan Allah, berkati pelayan-pelayan-Mu, penatua, diaken, para pendeta di Jemaat GPD Koinonia Palu, demikian pengurus-pengurus PLK, seluruh perangkat pelayanan, BP, BPP, panitia pembangunan. Engkau berkati kami agar kami dapat dan layak mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, berkati seluruh saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang terpisah dengan kami, dalam pergumulan mereka, dalam keberadaan hidup mereka. Kasih Tuhan nyatalah senantiasa. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu. Di masa pandemi ini kami kuat. Kami menerima ini sebagai musim kehidupan, di mana kami dibentuk dan dibuat Tuhan menjadi umat yang kuat. Engkau di dalam anugerah-Mu yang akan berkuasa atas kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh sukacita marilah kita berdiri, kita menyanyikan pujian penutup yang berkata, karena salib-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus
Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita, dipersilakan kita duduk dalam saat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, atas nama Majelis Jemaat GPID Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan bahkan kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu-minggu sengsara menghayati kasih Kristus di dalamnya. Tuhan memberkati. Kasih-Nya